Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Bapak Andria, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertema Strategi Keamanan Organisasi dan Penerapan Veriwork ISO 277, 27001 dan NIST DSB. Ini adalah saya dan kelompok saya sendiri ada Alif Imam Nurahya dengan NIM 2205101129 dan anggota saya yaitu Husain Yakfi 2205 101102. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menjadikan data sebagai aset penting bagi organisasi. Namun, peningkatan penggunaan sistem digital juga meningkatkan risiko ancaman keamanan informasi seperti kebocoran data dan serangan cyber. Tanpa strategi keamanan yang terstruktur, organisasi berpotensi mengalami kerugian operasional dan reputasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan strategi keamanan organisasi yang didukung oleh Veriwork seperti ISO ISC 27001 dan NIST untuk mengelola risiko, menetapkan kebijakan, serta menjaga keamanan informasi secara berkelanjutan. Rumusan masalah saat ada tiga, yaitu satu, bagaimana strategi keamanan informasi yang tepat untuk diterapkan dalam satu organisasi. Dua, bagaimana peran kebijakan pengamanan informasi dalam mendukung keamanan organisasi. Tiga, bagaimana penerapan framework keamanan informasi seperti ISO, ISC 27001 dan NIST dalam manajemen keamanan organisasi? Satu, strategi keamanan informasi dalam organisasi. Strategi keamanan organisasi yang tepat mencakup identifikasi risiko, pelindungan data penting, pengendalian akses, penggunaan teknologi keamanan, serta peningkatan kesadaran keamanan bagi seluruh anggota organisasi. Dua, peran kebijakan pengamanan informasi berfungsi sebagai pedoman dan aturan resmi dalam melindungi informasi, mengatur tanggung jawab penggunaan serta memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai standar keamanan yang diterapkan. Penerapan Veriwork ISO ISC 2700 dan NIST. Veriwork ISO atau ISC 2701 dan NIST membantu organisasi mengelola keamanan informasi secara sistematis melalui standar, kontrol, dan proses yang terstruktur untuk mengurangi risiko serta meningkatkan ketahanan keamanan organisasi. Kebijakan pengamanan informasi. Ada tiga, yaitu aturan tertulis terkait perlindungan informasi. Berisi ketentuan resmi tentang cara menjaga, menggunakan, dan mengelola informasi agar tetap aman. Dua, mengatur hak akses pengguna. Menentukan siapa saja yang boleh mengakses data tertentu sesuai peran dan kewenangannya. Tiga, menjadi dasar penerapan kontrol keamanan. Menjadi acuan dalam penerapan langkah-langkah keamanan seperti password, ekskripsi, dan pengawasan sistem. Audit keamanan informasi. Ada tiga, yaitu evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan. Satu, menilai apakah aturan dan kebijakan keamanan sudah diterapkan melalui ketentuan. Dua, mengidentifikasi celah keamanan. Menentukan kelemahan atau risiko yang dapat dimanfaatkan untuk serangan. Tiga, mendukung perbaikan berkelanjutan. Mendukung perbaikan berkelanjutan, memberikan rekomendasi agar sistem keamanan terus ditingkatkan. Veriwork ISO atau ISC 27001. Standar Internasional SMKI. Standar Internasional SMKI menjadi acuan global dalam penerapan dan pengelolaan keamanan informasi. Dua, berbasis manajemen risiko. Berbasis manajemen risiko, keamanan ditentukan berdasarkan identifikasi dan pengelolaan risiko yang mungkin terjadi. Tiga, mencakup kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan. Mencakup kebijakan, prosedur, dan keamanan, kontrol keamanan, mengatur aturan langkah kerja serta pengamanan teknis dan non-teknis untuk melindungi informasi. Framework NIST dikembangkan oleh NIST AS. Dikembangkan oleh NIST AS disusun oleh National Institute of Standards and Technology dari Amerika Serikat sebagai panduan keamanan. Fungsi utama identifikasi
Protect, Defeat, Respond, Recover. Fungsi utama identity, protect, detect, respond, recover, mengatur tahapan keamanan melalui dari mengenali resiko, melindungi sistem, mendeteksi serangan, menangani insiden, hilang hingga pemulihan. Tiga, fleksibel untuk berbagai organisasi. Fleksibel untuk berbagai organisasi dapat diterapkan pada berbagai jenis dan ukuran organisasi keseluruhan kebutuhan. Kesimpulan penelitian. Keamanan informasi merupakan aspek dalam menjaga keberlangsungan organisasi di era digital. Penerapan strategi keamanan yang didukung oleh kebijakan pengamanan, audit keamanan serta framework seperti ISO atau ESC 27001 dan NIST membantu organisasi mengelola risiko secara sistematis dan melindungi aset informasi secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mungkin contoh akan dipaparkan langsung oleh Mas Husen. Mas Husen, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menampilkan beberapa tools, dua, dua tools, dua tools untuk mengecek bahwa aman atau tidaknya. Yang pertama yaitu To-Do Lineage Audit System. Apa itu Lineage? Jadi Lineage adalah audit tools berbasis Unix atau Linux yang melakukan pemeriksaan keamanan komprehensif terhadap sistem. Kegunaan utamanya yaitu memeriksa kesesuaian sistem dengan standar keamanan CIS, NIST, dan ISO 27001 dan menilai tingkat hardening sistem. Dan ini bisa memeriksa 200 lebih poin keamanan. Nah, ini contoh-contoh ada kerusakan pada sistem hardware atau softwarenya. Pada contoh ini ada tulisan warning ini terjadi masalah keamanan kritis. Ini harus dalam file ini harus diperbarui lagi. Dan ada tulisan suggestion, yaitu suggestion ini rekomendasi perbaikan, perlu diperbarui lagi untuk login ini ya, login terus expire data dan yang suggestion lah pokoknya ya bisa. Terus selanjutnya adalah tools Nikto. Nah, ini Nikto itu apa? Nah, Nikto itu adalah web server scanner yang mendeteksi vulnerabilitas pada aplikasi web. Nah, di sini saya akan mendeteksi pada TTP tes php fullweb titik.com untuk sebagai contohnya ya guys ya. Nah, target IP sudah ada, target hostname-nya sudah ada. Ini yang perlu diperbaiki, ini yang lemah ya guys ya. Nah, nanti akan muncul-muncul untuk perlu diperbarui. Dan itu ini contoh kasusnya yaitu di Indonesia banyak website pemerintah atau dan e-commerce pernah bocor data karena directory listing enable yang ditemukan terus seperti Nikto ini. Jadi ini untuk mengetahui kelemahan pada web tersebut. Jadi segitu aja ya untuk toolsnya, dua saja itu untuk memeriksa
data-data yang bocor atau perlu diperbaiki lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau penjelasannya kurang. Sekian dari saya dan Mas Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.